Justru itu. digitalisasi itu selain mengurangi manpower manusia ya, dia lebih masif dan lebih terstruktur sih Bang kalau untuk permainan ya menurut gua sih ya. Tergantung Itu harus terus ya Bang. Gua harus ulangin pertanyaan ini karena biar teman-teman tuh sekali lagi ya mendapatkan pemahaman tuh yang konkret gitu kan, yang menjadi apa ya tendensius juga kan, hal-hal yang mendasar banget buat teman-teman tuh, sehingga dari video kita nanti nih di sisi itu tuh. iya kan, pelabuhan oke, bahwa dia adalah pusat ekonomi dan operasional itu nggak mungkin lepas daripada kita semua sebagai warga Tanjung Priuk dan sekitarnya. Tapi kan ada regulasi di situ, ada undang-undang, ada Perda nomor 1 tahun 2014 tentang zonasi. Nah itu udah diatur tuh. Jadi kalau bicara pool, lu kan tahu kan nih di dekat kita itu ada pool di Jalan Walang Baru Raya. Nah itu ada yang kelas jalan aja udah nggak kena. Wah udah iya, kalau udah keluar masuk tuh. Di Pelumpang Semper juga sebenarnya itu kan bukan kelas jalan yang harus dilalui, karena itu jalan kelas 3A kalau nggak salah. Dan itu nggak boleh tuh sebenarnya. Dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu itu nggak boleh lewat di situ. Hanya jam-jam tertentu. Sampai sekarang kalau nggak salah jam-jam tertentu Bang. Enggak. Sampai sekarang yang dijalanin ya kayak Enggak. jam 5 sampai jam 8 kalau nggak salah. Dan enggak. Ya lu lihat aja besok tuh nanti. Justru itu yang nggak sesuai Perda tuh yang iya, masih. Iya jam-jaman itu iya. Kayak sebenarnya oke lah, mungkin ada pelangnya. Tapi sekarang udah nggak ada tuh gue lihat. Yang lewat ya tetap lewat. Tindakan nggak ada, padahal di daerah aja ada, lantas ada. Lain sama di Balikpapan, kayak gue kan Balikpapan, ke Makassar, bahkan di Surabaya nggak ada tuh kontainer lewat kalau belum jamnya. Makanya itu penataan itu yang kita tuntut, termasuk pool-pool yang ada di pemukiman warga dan depo-depo yang ada di pemukiman warga itu kan yang sangat besar menyebabkan kemacetan dan orang kecelakaan. Jadi satu jalur buat harusnya jalan masyarakat, kontainer tuh lewat. Kadang dua sisi lagi dia. Itu makanya banyak yang kecelakaan. Balik lagi kita juga minta penegasan buat penegasan lalu lintas juga. Iya, di SUP, salah apa? Polantas, utama tuh ya. Iya, untuk penegasan hal itu juga. Padahal pos-pos mereka menurut gua udah strategis tuh, kayak ada yang lewat tetap ujungin aja jadi gimana? Ada pos-pol di ujung sama di ujung kan, kayaknya bisa itu deh. Harusnya. Gua bukan cuma dari 2018. Kalau 2018 ini kan sama-sama kawan-kawan Ormas OKP LSM Jakarta Raya. Kalau gue dari 2011. Mundur lagi. 2011 lebih panjang lagi. Nutup satu pool tuh di wilayah tempat gue tinggal. Di Walang. Gue ajak masyarakat, RT RW, macam. Gue ajak demo tuh. 2011 ya. Demo mau tutup mereka. Memang tutup. Tapi habis itu buka lagi. Sementara. Buka lagi sembari dia berjalan, dia lobby tuh RT, kasih duit RW, kasih duit LMK, apa dikasih duit, semua dikasih duit. Nah, gue tinggal sendiri. Nah, itu yang terjadi kan, bahwa ya masyarakat kita itu kadang-kadang suka begitu. Dia rame-rame berjuang, cuma nyari begening tinggi. Ketika udah berjuang, udah ikut, cuma ikut aja deh sebenarnya, tanda tangan dan segala macam, demo iya, tapi dikasih duit diem dia. Nah gue pada saat itu tinggal sendirian tuh, sampai sekarang buka lagi tuh, gue mau ngajak siapa lagi? Malah berjamur. Itu malah tambah banyak. Nah itu sih sebenarnya kompleks yang paling utamanya ya. Tetap perut sih ya bang ya. Iya. Kalau perut semua Paling biasanya berapa sih itu? Sebulan gope kan.
bilang sama RT RT. Atau dikasih kerjaan di situ kebiasaan Ya, juga. enggak, emang mental kan paling mental udah gitu. Mental ini. Dan gue dari 2011 tuh melakukan itu, gue tutup tuh apa. Tapi dia buka lagi dan udah ini kan sama lingkungan sekitar gue. Jadi gue jadi, aduh gimana nih, gue mau ngajak siapa lagi? Berarti Mau protes di forum-forum RT RW nggak pernah diajak. kalau misalnya nanti berjalan sudah bertemu dengan direksi dan terminal itu sudah terrealisasikan, apakah depo-depo itu akan tutup nanti? Itu kan fungsinya pemerintah. Pemerintah kan yang punya aparat. Dia punya Satpol PP, dia punya polisi. Tinggal suruh tutup. Harusnya dilakukan itu. Jangan dia berani atau tutup kaki direlokasi lima. ya bang ya. Tutup kaki lima dia berani tuh Satpol PP tuh. Kalau di Islamik ditutup-tutupin sama Karena tak edukasi. berdaya mereka nggak bisa Karena dia masih ngasih. kecil, iya. Iya, yang kecil cepet. Iya. Sedangkan pul-pul ini kan setorannya gila tuh. Udah pak, udah. Orang kasih duit gue diem. Tapi memang harus dipikirin juga ya dampak dari penutupan itu sih bang ya. Artinya Ada yang kerja iya, juga di dalam situ pemerintah ya. juga Ya, kalau minimal ada- relokasinya jelas Iya. dan ada jaminan-jaminan dari penutupan itu kan. Nggak bisa takut Alasan juga. pasti yang klasik diajukan, wah kita kan udah kerja di sini, lu ganggu lu ya. Pendaringan gua nih gimana ceritanya kalau gua pendaringan gua orang. Iya padahal cuma dipindahin gitu. Pindahin iya kita, terus pemilik supir pada protes lu ganggu kita kok. Justru kita mau kasih solusi yang terbaik buat semuanya, Iya. bukan cuma supir tapi pemilik truknya. Karena kan kita udah kaji kita udah kumpulkan data, yaitu yang terbaik. Penataan kota melalui terminal trailer, kayak sama kayak di Bali. Ada di Bali itu Iya, dan harusnya terminal kargo namanya. jarak dari dermaga sampai itu juga menurut gua kalau lihat lokasi Indonesia masih kurang sih bang, harus lebih maju lagi. Itu juga persoalan juga tuh kadang-kadang. Iya itu kan Pernah juga di situ gua denger tuh rencana memang. nasional, itu kan kelas PUPR itu yang pembangunan infrastrukturnya. Tapi kan harus dari bawah kan diusulkan, karena kita yang tahu wilayah kita yang ngerasain dampaknya. Mereka orang kan ada campur bisnisnya, campur nggak enaknya, campur kepentingan politik, banyak betul. Nah kita yang sebagai masyarakat ya harus berperan sebagai sebagai kontrol sosial. Kita harus desak pemerintah, kita harus diikutkan di dalam forum-forum pengambilan kebijakan. Dia juga jangan main-main, asal-asal bangun aja dan gusur aja. Dia nggak tahu sebab apa, sebabnya dari awal ceritanya dia nggak tahu kenapa begini. Kan cuma kita aja yang tahu. Nah barangkali itulah yang menjadi catatan bahwa ini adalah perjuangan masyarakat Jakarta Utara yang diwakili sama aliansi masyarakat Jakarta Utara. Kita cuma satu mintanya, penataan kota, penataan kota pelabuhan dengan apa? Menata pul-pulnya, depo-deponya jangan dibikinkan warga, sehingga kalau udah ada di zonasinya kan nggak kemana-mana. Iya benar, udah di situ Jadi aja fullnya. macet tetap macet, tapi macetnya di tempat di yang satu seharusnya track. macet, Iya. bukan sekarang tuh Bukan. macetnya kemana-mana, ke Tumpang Semper, Jalur ke warga Jaya, gitu untuk akses ya. iya ke Celincing, kemana-mana tuh macet. Coba diatur kan bisa Tapi itu dia. upaya-upaya yang udah dilakuin apa aja bang dari sisi mereka yang udah bang tahu nih? Nggak ada. Nggak ada. Upaya. Kalau kayak tol-tol itu yang sekarang dibangun itu Iya. masuk gak bagian dari upaya? Ada pernah tuntutan itu alasannya kenapa dia lewat bawah karena tolnya mahal kan. Udah lagi itu pernah sempat diturunin kok tol. Ya memang banyak lah variabelnya yang namanya macet itu diakibatkan banyak variabel, masalah-masalahnya banyak, bukan cuma itu aja, bukan cuma zonasi. Itu aja termasuk ya. termasuk juga Akses akses kendaraan. sejalan kita kecil kan, kayak di jalan yang mau Marunda Center Oh, itu iya. kecil, itu Iya. selalu macet tuh. Benar, macet Itu udah ukuran satu Udah, kontainer. iya, udah satu aja. Lebarnya udah 3 Nah. kalau kontainer, 3 sampai. Tapi memang informasinya PUPR itu akan melebarkan kiri 5 meter, kanan 5 meter tuh. Tapi nantinya nggak tahu kapan kan. Mungkin setelah rejim inilah 2024 itu akan dibabas. Sampai ke Ada arah varian Cikarang baru. Cibitung Iya. itu ya. Tolnya juga udah mulai dibangun terus sih. Ya kita sih berharap selain
teman-teman abang-abang kita semua ya bang membangun gerakan ini dari sisi mereka juga lebih konkret sih kalau ngelakuin apa-apa ya. Iya, benar. Jangan pas udah di demo gitu. Berarti selain yang tadi tuh bang, pasca itu dia juga udah harus bikin kontrol resminya tuh. Ya udah harus dibuat juga. Jangan sampai kayak pengalaman abang tuh hasil demo tiba-tiba masih tetap lagi. Iya, itu kan kita kawal kan. Ya bukan hanya kita yang kawal. Itu juga kan pada yang teman-teman yang masih muda-muda juga kan punya kesempatan itu, punya kesempatan untuk sama-sama berjuang. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Lu nggak bisa berharap sama satu dua orang. Semua masyarakat Jakarta Utara terutama kaum muda, lu kan masih panjang nih 5 tahun, 10 tahun bahkan lu juga punya potensi untuk menguasai itu. Lu nanti jadi apa, lu nanti jadi apa, makanya hal-hal yang kayak gini tuh juga lu harus sensitif. Lu harus juga dibicarain di tongkrongan kawan-kawan. Karena ya kita ngelawan rejim, ngelawan pemerintah, ngelawan orang yang kapitalis udah jelas pasti. Nah dia akan kalah ketika masyarakatnya bersatu, kompak, jangan ada yang nggak satu suara. Kadang itu kita lemahnya di situ, kita lemah cuma dikasih sembako, akhirnya kita bluffing kan, bikin konflik sehingga perjuangan jadi lemah. Jangan begitu. Biasakan kita amati apapun yang terjadi di Jakarta Utara, kita harus amati, kritisi, dibikin obrolan, diskusi. Jadi ngobrol di tongkrongan jangan ngobrolin orang, ngobrolin yang perihal perkembangan di utara aja. Dari situ juga akan keasah kan kita. Jadi kita terbiasa terhadap pemikiran kritis yang ada di kita. Ya itu sih yang gua harapin sih bang, adanya ruang-ruang kayak gitu ya. Memang hari ini belum masif ya teman-teman itu di tongkrongan, di tempat-tempat yang membahas kayak gitu ya. Karena satu media juga sedikit yang ngebahas kayak gituan dan edukasinya juga kurang. Ya terutama tadi bang, pemahaman tentang maritim atau tentang pelabuhan ya, yang semestinya tuh mungkin anak muda tuh udah bisa dikasih tuh pas dia lulus SMP atau SMA. Sebenarnya udah paham. Kalau menurut gue mereka tuh udah paham, cuma mereka kayak buat apa kita melawan mereka? Mereka itu kapitalis, mereka itu rejim. Tetap aja kita akan pemahaman mereka pasti masih begitu. Pemahaman terkait konflik dan lain-lainnya pasti sih bang secara umum. Cuma maksud gue tuh tentang pelabuhan atau tentang maritim, kita tuh kayak memang sengaja dijauhkan tentang pemahaman itu bang, sehingga kita kurang sensitif ketika ada hal-hal yang menyangkut mereka gitu kan. Harus ada dulu baru kita langsung kayak kerangsang, apaan nih gitu kan. Kalau kayak abang-abang kita kan semua mungkin mendapatkan pemahaman itu kan. Kayak abang basicnya memang di ekspedisi kan. Nah, maksud kita juga teman-teman muda tuh butuh entah pendidikan dari Tambal tentang itu, khusus yang di area Jakarta Utara ya. Itu menurut gue juga bagian penting sih bang, yang ketinggalan banget ya, bahwa kita berada di tempat yang strategis, levelnya internasional, tapi nggak ada pendidikan SDM atau pendidikan yang simpel tentang pelabuhan atau maritim. Berarti kalau menurut Bang Anung dari penjelasan Ferry ini, langkah baiknya tuh bagaimana bang supaya anak-anak muda kita bisa paham ke hal itu? Ya lu kan tinggal bagaimana memilih lingkaran kan. Lingkaran lu di mana? Ya kalau lu mau bukan berkontribusi, artinya mau mendapatkan manfaat adanya pelabuhan, ya lu harus bergaul sama orang pelabuhan, lu bergaul sama orang ekspedisi, di situlah. Ini kan tinggal bagaimana kita tuh sebenarnya harusnya bersyukur dikasih pelabuhan nomor 1 di Indonesia. Nah tinggal bagaimana kawan-kawan melihat peluang itu. Nah rata-rata tuh ekspedisi terus perusahaan-perusahaan lainnya yang terkait pelabuhan, rata-rata bukan orang asli Priuk. Iya, sangat benar. Mungkin cuma gua aja nih. Gua baru sekitar 8-9 tahun. Tapi gua ajak anak-anak putra daerah kerja, dia udah pinter, gue bukain lagi perusahaan gue udah banyak tentang ekspedisi. Artinya kan karena memang kawan-kawan yang nggak peka, dan ya itu kan kembali lagi ke kawan-kawan kan. Karena menjadi seorang
apa namanya bisnismen ya, wira swasta itu kan terkait mental. Nggak semua juga kan orang punya mindset wira swasta kan. Itu kan tentang mental dia dan cara berpikir dia. Tapi nggak susah juga jadi wira swasta sama bisnis, itu tinggal tergantung kawan-kawannya. Makanya kawan-kawan tinggal tergantung milih kawannya. Lu berkawannya sama siapa? Kalau lu berkawannya sama ibaratnya sama anak motor tiap hari ngomongin motor, ya lu akan kesana tuh pasti tuh. Makanya lu ngobrol, kalau umpama lu mau coba mendapatkan rezeki dari operasional dari dampaknya pelabuhan, ya lu bergaulnya sama TKBM, Gajah Bongkar Muat kan, sama temen ekspedisi. Maksud gua bukan di situ Bang, kalau di situ it's okay lah di ranah pergaulan atau circle, bagaimana kita memposisikan diri kita, menyesuaikan ya. Maksud gue tuh di pendidikan gitu loh. Gue rasa udah penting ya, karena melihat dampak-dampak yang antara negatif positif udah lebih banyak ya. Contoh di ekstrakurikulernya mungkin, atau di bagian-bagian tertentu ada selipan tentang pemahaman pelabuhan maritim gitu kan. Yang gue tahu ya sependek pemahaman gue, baru ke ekspor impor aja tuh ada pendidikan konsennya dan gitu. itu khusus sekolah ya, khusus yang mempelajari itu aja. Tapi terkait itu pelabuhan itu sendiri atau kemaritiman itu ya kayaknya kita dijauhkan secara sengaja atau nggak sengaja gitu. Sekarang kan udah era terbuka, tinggal lu mencari informasi apa pasti ada di Google semua. Dan gue juga kan nggak jago-jago amat, memang gue nggak pernah sekolah tentang kemaritiman, tapi karena sensitivitas gue itu mengenai kemacetan, dan memang dari 2011 gue konsen di penutupan pool yang ada di lingkungan warga, ya gue coba cari undang-undangnya, informasinya kan gitu. Tinggal tergantung niatan kita kan. Ya kalau kawan-kawan mau belajar tentang kepelabuhanan juga tergantung niatnya. Lu mau ngapain belajar tentang kepelabuhanan kalau akhirnya juga lu nggak ada niatan sebuah apa. Kalau gue kan emang juga ya hulu hilirnya jelas. Iya, perjalanannya kan karena memang udah dari dulu udah nutup pool, sehingga gue pelajari nih ini itu. Akhirnya mau nggak mau gue harus tahu tentang kepelabuhanan, tentang regulasi. Sebenarnya ini PR kita juga kan. Oke. Kita sebagai anak-anak muda ya harus buat forum seperti itu, supaya yang muda-muda yang awam untuk memahami tentang kepelabuhanan itu harus tahu. Buat forum itu kita cari orang yang paham tentang kepelabuhanan untuk menjelaskan di forum itu sih. Iya, ini momentum yang bagus menurut kita ya, menurut kita bersama buat ya wake up, lu geser dikit lah apa ya, bukan scan apa, tren lu nih, bahwa lu tuh harus sadar betul-betul lu tinggal di Jakarta Utara, ada pelabuhan internasional, dan lu harus paham tentang hal itu. Lu harus buat tren di situ, minimal tongkrongan lu udah ngobrolin bagaimana nanti lu lulus kerja di pelabuhan, tapi lu jangan sebagai ini gini pelabuhan tuh ternyata begini. Dan menurut gua ini tren bagus Bang. Abang juga ya bisa lah kita minta izin sekaligus kan koordinator aksi, ya sekaligus juga nih membuat tren baru biar anak-anak muda tuh punya kiblat kok. Lu tinggal di Jakarta Utara, minimal lu harus melek tentang pelabuhan. Ayo gue bukain gitu kan. Lu begini nih, hulu hilirnya gini. Dan menurut gue itu yang nggak ada Bang. Gue pribadi ngerasain Bang ya. Lu berapa tahun Bang? 30, 25. Gue 25an di 25 tahun. Gue hanya tahu Pelindo singkatannya Pelabuhan Indonesia. Ada Tenggo gede, kontainer. Ya taunya gitu. Cuma dia tuh dapet duit dari mana, bisa selebar itu. Makanya sampai kan gue juga bertanya kenapa harus Pelindo, bukan perusahaan-perusahaan lain ada. Seawam itu Bang. Dan akhirnya dijelasan juga sama Bang Anung, dan kita juga baru paham di sini kan. Berarti kan memang harus kita membentuk forum itu untuk mengkaji tentang hal itu. Ya siapa tahu nanti kan setelah itu dan kita pun minta ya untuk senior-senior yang paham tentang hal kepelabuhan ini bisa ikut serta untuk memberikan informasi kepada kita semua yang muda-muda. Nggak hanya tentang enak, sadar, nggak enaknya juga kan. Jadi ketika ada problem kayak gini, lebih aware jadinya, lebih sadar. Itu udah bener-bener, bang ini begini bang. Gua rasa itu keren sih bang. Tinggal Bang Anung kan handphone standby, bang barusan ada begini kayaknya nggak sesuai nih bang sama yang ini nih bang. Nah itu nggak terjadi bang, makanya
Ya gua rasa 5 tahun yang lu maksud tadi itu ya karena masyarakatnya awam semua bang duluan. Yang pamannya ya itu aja, yang aksi aja gitu. Karena yang lain ya itu balik lagi kayak ngapain sih? Ya kan Gitu kan. sederhana aja, masyarakat itu nggak usah terlalu berat-berat mikir karena udah dibebani sama pemikiran ekonomi kan. Nggak mungkin juga semua masyarakat Jakarta Utara itu mau kita ajak demo dan mau kita ajak diskusi atau mikir tentang pelabuhan dan tata kota kan. Nggak semua orang gitu kan. Kan apalagi kita masyarakat yang kota kan yang sibuk, masyarakat yang memang udah nggak sempet lah gue mikirin orang lain, gue aja ya kan kebanyakan gitu. Dia cuma kerja pagi terus pulang malam tidur begitu aja tuh. Dia mikir-mikir berat-berat kan nggak semua orang mau. Bener sih. Tapi kan pasti di dalam hatinya dia, di dalam pemikiran dia ada sedikit bahwa ini salah. Kok ya atau jalanan cuma kelas jalan yang nggak harusnya dilalui sama kontainer kok dia bisa lewatin kok sama-sama jalan sama masyarakat kan harusnya nggak bisa begitu. Di kota-kota kecil tuh kayak Balikpapan, Makassar nggak boleh lewat, Surabaya pun nggak ada tuh kontainer lalu lalang di jalan protokoler itu pada saat jamnya di utara aja tuh. Lihat jalannya sudah semua pagi malam lewat semua. Pelumpang semper juga begitu, mas. Apa tuh di sini tuh kelas 2 apa 3C 3B ya 3B kalau nggak salah 3C lah jalan kelas kelurahan kan nggak boleh kontainer lewat situ. Berapa ukur panjang lewat kontainer aja udah macet tuh. Aduh, kalau mau belok tuh anak kita main sepeda Allah kan ngeri banget tuh. Nah ini kan kita kayak orang tolol yang nggak punya bapak. Jadi kita diem kayak anak yatim piatu tuh. Jadi seolah-olah tuh memang pemerintah kota atau Pemda atau Satpol PP sama polisi sama Dishub itu kayak tutup mata gitu. Kok bisa begini di kota besar gitu. Padahal di kota-kota Balikpapan di Surabaya nggak ada tuh. Di ini aja di Priuk tuh parah. Padahal mereka paham peraturan. Paham, ada jelas itu regulasinya. Mereka cuma bisa nutup apa kaki-kaki 5 aja tuh yang dagang di Islam berani dia kalau itu. Siapa sih backingnya? Nah kalau ini kan, kalau dulu itu dia satu pool aja kita tutup, itu Kapolres langsung ganti. Aduh, gimana tuh ceritanya? Terserah lu mau apa tuh. Terjadi tuh. Ya kan gue bilang dari 2011. Lo acak-acakan dan lo. Masalahnya lo berani gak begitu? Baru satu pul. Gimana sih Jakarta Utara? Makanya itu buka lagi. Kenapa makanya direksi nggak mau nemuin sampai Sariawan? Kalau belum ada itu namanya accident. Kecuali kawan-kawan Jakarta Utara lah. Satu kelurahan aja tuh berapa masyarakat ayo geruduk tuh Pelindo. Terus selesai itu barang. Itu pasti jadi isu nasional tuh. Kalau kayak kemarin gue demo cuma 100 orang kan, ya jadi pada minggir-minggir lagi tuh kan. Ya begitu dilintir lagi. Masalahnya kita berani gak menyuarakan itu? Kan nggak ada. Gue aja yang udah terlanjur, udahlah. Bismillah gue bilang. Tapi next nih bang, kan kemarin artinya belum ada hasil belum yang maksimal. Kita tetap konsolidasi. Next akan mau ngapain nih bang aliansi? Kita akan terus demo Pelindo. Kita kan mikirnya ini mau Ramadan kan. Terus ada beberapa hal juga. Kemarin kita mau ajukan class action itu ajukan gugatan ke Petun. Pengadilan negeri. Ini dalam rangka itu kita jedah dulu lah. Terus mengkonsolidasikan kawan-kawan yang kemarin itu vakum. Kayak tadi kita udah mau ketemu sama kawan-kawan ormas yang lain, masuk PP, FBR, LNP. Kita harus bangun kekuatan itu. Sepakat lu juga kan kalau memang ngaku anak-anak Priuk, anak-anak Utara ya lu harus konsolidasi itu. Jadi suatu waktu ada seruan gabung. Ya gue bukan provokatorin, gue juga untungnya apa kan? Toh banyak dikit gue masih tetap jalan. Tapi kan nggak lucu kalau kita sedikit, kayak macam kita punya kepentingan aja. Tapi kalau sama-sama warga Jakarta Utara selesai lah itu. Nah, kita harus unjuk kekuatan seperti itu karena kita nggak ada ruang lain selain ruang di jalanan. Rakyat ya memang ruangnya di jalanan, bukan di gedung-gedung itu bukan. Ya mungkin dari penjelasan dari Bang Anung
dari teman-teman semua bisa paham ya. Hmm. Ya tujuan dan maksudnya itu kenapa harus aksi ini. Jadi mudah-mudahan ya dari bisa melihat kita di sini ya, Iya. semua tergugah gitu. Akhirnya sadar, oh iya ternyata begini loh maksudnya. Harus begini, harus dibuatkan begini karena biar apa? Itu sih. Ya, dan Iya. ada jangka pendek dan ada jangka jangka panjangnya panjang. tuh. Sehingga teman-teman juga apatismenya tuh berkurang. Kalau dia ngelihat jangka pendek doang, ya tadi Bang yang bilang dengan mending gua kerja dah, mending gua jualan dah. Tapi kalau ada lagi pemahaman jangka panjangnya, hal-hal yang menyangkut urusan mereka juga nih Bang, gua rasa bisa serentak tuh Bang. Bisa. Bisa serentak, apalagi nanti nyerempet lagi tuh pembahasan nepotisme yang ada di Pelindo. Wah, banyak sekali tuh ya kan. Udah nggak asing lah kita ya kan. Wilayah mana kagak dapet kerjaan, malah wilayah mana yang masuk kayak gitu dan lain-lain lah. Menurut gue itu juga kompleks banget yang harus segera diterusi. Dan ya gue terima kasih ya Bang ya buat abang-abang semuanya yang gak capek lah ya dan Benar-benar terus menyuarakan itu, apalagi kayak Bang Anu nih, dia basicnya ekspedisi tapi dia ngurusin ekspedisi juga gitu. Agak unik, harusnya dia yang pro ya. Iya. Dia Karena kan bisnisnya di arah itu ya. cuma dia malah kontrain Nggak ada gitu. hubungannya itu. Orang kita penataan kota kok. Buat arus, buat kelancaran semuanya sih sebenarnya tujuannya. Bukan Oke, nggak ada hubungan, cuma maksud gua kan satu circle kalau bahasa kita gitu kan, Ya, itu ekspedisi, kan, pelabuhan. karena lu nggak kontainer. paham aja maksud dan tujuannya kan. Iya, itu setelah dibahas gini Banyak kan. banyak nah, orang yang beranggapan begitu, lu gimana sih ekspedisi tapi lu mau tes pelabuhan, mau Itu. nyari kue apa banyak itu. Ya kita jalan aja ntar juga. Kayak Itu setelah pasti ini sih, kan, menurut setelah gua. ini akhirnya paham gitu kan, maksud dan tujuannya apa gitu. Dan kita mungkin juga bisa bikin forumnya yang tadi kita bicarain ya kan, untuk memberikan kesadaran untuk anak-anak muda. Ya minimal kayak peraturan lah. Peraturan tadi yang disebut sama Bang Anu kayak jalan, ya kan jalan yang kecil kayak gitu nggak bisa dan nggak boleh, dan jam-jam khusus ada. Itu masih banyak loh anak-anak muda yang belum paham tahu. Iya, sepakat. Bahkan nggak hanya forum-forum, jadi tren menurut gue sih. Jadi tren yang harus terus menerus gitu. Bahwa lu anak di utara nih ada pelabuhan. Nah, gue nggak tahu nanti trennya apa yang harus ditemukan gitu kan. Iya kan anak-anak yang pada tawuran-tawuran tuh, lu kasih tahu aja kalau kontainer lewat nih jalan-jalan kecil, lu bakar tuh, gitu tuh daripada lu berantem, mendingan lu berantemin tuh Bisa kontainer. jadi opsi trennya tuh. Iya. Kalau ada kontainer salah jalan, Iya. nah, Lu tinggal trennya langsung pelajari aja kelas jalan 3A, 3B, 3C, kelas 2. Pelajari aja kan banyak di internet itu. Terus Dan di saat lagi ada isu atau polantas, tegur itu ya kan, Pak kok nggak ditegur tuh lewat-lewat aja gitu ya. berani. Bener dong, harus berani. Karena kan ya kita buat kesadaran, makanya harus paham dulu nih anak-anak muda. Karena banyak juga yang nggak paham jam-jamnya. Ternyata jalur ini tuh nggak bisa dilewatin. Ya, mereka kan menganggap kayak ini Priuk bro, kontainer banyak, masih menganggap begitu. iya, bahkan trennya ke sana, Iya Bang. wajar tuh, iya wajar. Tapi Kebalikan. nggak wajar kalau truk trailer itu parkir di samping rumah lu, habis rumah lu pada retak-retak. Itu makanya ada regulasi bagaimana zonasi itu diberlakukan, tapi sayangnya nggak ditegakkan. Itu aja masalahnya itu. Masalahnya coba di situ. Dan ada apanya juga kita belum tahu ya. Ya kan ujung-ujungnya kapital. Politisasi Hanya juga. kalau kawan-kawan mau juga berjuang, ya jangan coba-coba untuk berjuang, tapi akhirnya dikasih duit di belakang dia kabur. Lu banyak tuh begitu, banyak iya. banyak sih pengkondisian masih Banyak terus berlaku sih. Nah, Bang, nggak kerasa nih Bang. Iya. Durasi kita ya, padahal Udah berapa jam itu? Nggak gitu ya, nih, nggak gitu. belum sepanjang belakang apa-apa. Tapi mudah-mudahan hasil diskusi kita Bang ya, Iya. minimal kita bisa membantu menyuarakan ini lewat media Iya, Bang. iya. Dan memberikan pemahaman juga. Ngasih stimulus baru lah ke teman-teman bahwa ini urgent loh. Iya. Dan ini menjadi hal yang harus lu pahami setiap hari gitu kan. Bukan hanya sekedar turun di jalan, demo atau unjuk rasa. Ya ini ada maksud dan tujuan, itu tujuan buat kebersamaan juga gitu. Jangan sampai ada berkelanjutan korban-korban selanjutnya itu. Ya, dan Kemacetan ya kan. lu bisa ambil hal banyak nih dari momen-momen kayak gini ya. Yang tadi tuh kita nemuin
dari hasil diskusi kita kan bisa jadi tren baru tentang kebanggaan bahwa ada pelabuhan, terus bisa jadi forum-forum yang harus dibahas terus tentang bagaimana sih pelabuhan itu, kemaritiman itu, masyarakat tuh harus ngapain sih, regulasinya dan lain-lain sebagainya ya. Mungkin terakhir kali Bang, lu mau kasih pesan apa nih ke teman-teman semua, atau langsung ke Pelindonya atau ke Pemkot, ke Presiden yang sekarang apa yang mau terpilih, biar langsung jadi jejak juga yang kita bisa kirim ke mana-mana nanti kan kita potong. Iya, kalau pesan buat kawan-kawan kan jelas, kawan-kawan juga harus apa namanya, sensi ya, harus peka terhadap perkembangan sosial ekonomi dan politik. Bahwa kawan-kawan juga kan adalah pemilik wilayah setempat dan regenerasi daripada orang-orang sebelumnya nanti. Kayak gue juga kan nanti pasti akan tua, yang ngejalanin kan lu. Nah, kawan-kawan juga kan harus siap-siap tuh ngambil ranah itu, dan tugas lu kan pasti ke depannya rintangannya, dinamikanya lebih berat lagi karena ya zamannya udah tambah berantakan kan, politiknya juga udah politik praktis semua, yang orang udah terang-terangan main money politik, terang-terangan curang-curang main apa di depan mata kan. Nah, kita kalau nggak punya nilai sosial yang nggak usah tinggi-tinggi, sedikit aja, nah itu yang ngejaga wilayah itu tetap akan baik-baik aja tuh. Kalau lu juga ikut di sana ya udah percuma, apa yang dilakukan sama kaum sebelumnya akan berantakan. Apalagi nanti regenerasi selanjutnya mungkin anak-anak lu akan berantakan, lebih berantakan lagi. Makanya harus di stop dari mana? Ya dari regenerasi selanjutnya. Kayak kawan-kawan umpamakan dulu kan 25 sampai 30 ya. Ya usia-usia yang sekarang ini lu harus ngelihat nih bahwa apa yang terjadi sekarang itu ya nanti yang ngerasainnya regenerasi lu, termasuk anak-anak lu, cucu nanti. Kalau untuk hal ini, untuk aktivitas kita, termasuk kemarin di Pelindo, yang jelas Pelindo udah menolak kita, dan kita sudah nyatakan sikap mau perang sama Pelindo. Perang dalam arti kata ini kita harus juga mengevaluasi jajaran-jajaran direksi, jajaran-jajaran komisaris, apalah, kita nggak ngelihat siapa dia. Yang kita lihat dia tidak berbuat. Itu yang kita lihat, dan kita akan sarankan kepada pihak-pihak terkait, barangkali Kementerian BUMN dan kementerian-kementerian yang terkait. Bahkan kalau memang ini sampai ke Presiden, itu syukur alhamdulillah, berarti Presiden tahu bahwa Pelindo itu tidak menjalankan fungsi sosialnya. Juga Pelindo juga tidak memperhatikan wilayah setempat. Kita bukan minta duit, kita minta masyarakat kita tentram, nyaman, dan kota kita ini bukan kota yang diisi sama binatang. Kita manusia yang perlu nyaman, perlu ketentraman, perlu rasa was-was itu nggak ada. Sekarang kan yang kita alami kan kita was-was. Anak kita main sedikit udah depan udah kontainer. Selalu kebayang-bayang itu, dan itu nilai yang sangat besar, kita mengalami kerugian. Makanya ini memang buat mereka yang nggak ngalamin dibilangnya ini masalah kecil, tapi buat kita sendiri berapa juta masyarakat Jakarta Utara hampir sama pasti. Kenapa orang luar ngomongin utara, ngomongin Tanjung Priok pasti kontainer. Mereka nggak berani dia kemari, ngeri, ngilu. Kita kan udah biasa, tapi kan tetap aja kalau bicara anak, kalau bicara, aduh, udah deh. Barangkali itulah, kawan-kawan, terima kasih banyak. Ya kita yang berterima kasih banyak juga. Sama-sama silaturahmi kan, gue juga seneng kan maksudnya, jadi kita juga semua paham ya. Jadi kita nggak ada berpikir yang macam-macam jadinya. Ternyata aksi kemarin tuh begini loh. Ya kita juga tergugah akhirnya bahwa ini tuh hal yang sangat penting ya. Penting banget sih. Melihat perjalanannya udah cukup lama, pembiarannya juga cukup lama, tapi dampaknya terus berjalan gitu kan. Ya kita sih sama-sama berharap ya Bang, mudah-mudahan ada titik temu yang win solution gitu, ada sikap lah dari pihak gitu kan, karena biar gimana pun tetap Pelindo aset kita, masyarakat juga hal yang paling utama dalam hidup kenegaraan kita kan, dan nggak ada lagi ya dampak-dampak yang sangat negatif yang sampai nyawa hilang gitu kan.
karena tiap bulan kalau nggak salah kalau di Jakarta Pasti ada. awal Ada terus pasti. sampai ada tren kayak gitu kan. Kita malah jadi kayak biasanya memastikan karena memang selalu ada. Titiknya berubah-ubah tuh, Iya. pelumpang sampai cacing gitu kan. Yang meninggal. Iya. Iya. Iya, Di awal nggak di akhir. estimasi itu kan gue udah lama inventarisir ini. Sehari satu udah itu aja. Gampangnya kita akumulasi itu sehari satu, titiknya beda-beda memang. Kalau sehari satu, katakanlah 30 tahun berarti kan hampir 4.000 5.000 tuh orang mati. Itu orang loh, bukan kucing. Gimana kucing? Udah banyak, Nah, tikus udah banyak. Yang kayak gitu kan siapa yang tanggung jawab? Nggak ada yang tanggung jawab. Paling yang lindes aja, paling dapat duit 25, 50 juta paling banyak. Jadi gue potong Murah sekali. Iya. Jadi itu potongan Dan banyak. itu terus begitu, nggak ada upaya yang konkret, yang komprehensif dilakukan sama para mangku kepentingan, termasuk pemerintah kan. Ya, mudah-mudahan next perjuangan Ya. terus ada bang ya, karena gue percaya ya kebenaran nggak bakal mati kalau kata Fajar Merah dan bapaknya Perjuangan juga nggak akan terus berhenti, pasti dong. akan terus berjalan. Ya, di setiap perjuangan juga akan beriringan sama pengkhianatan. Pasti. Makanya tolong dijagain juga kawan-kawan. Artinya kawan-kawan juga jangan jadi penonton aja, lu harus ikut serta. Minimal lu ngawasin siapa yang berkhianat gitu. Siapa yang main dengan AU kan, siapa yang main dengan IU. Kawan-kawan juga harus kawal itu. Ini kalau nggak dikawal bahaya. Bahaya. Dikondisiin. Aduh, selesai itu barang. Dan thank you Bang Siap. Anung sekali Sama-sama. lagi, salam hormat Ya, buat teman-teman Jakarta Iya, Utara, aliansi. bukan ya, aliansi Jakarta Utara juga, dan buat Pelindo, bapak-bapak direksi, Mohonlah sikapnya. jangan terlalu congkak ya Bang. sombong sekali. Sombong sekali. Kalian tuh cari duit untuk kita gitu kan. Kita itu menjadi tulang punggung kalian sebenarnya kan. Dan Tolonglah perhatikan kita juga ya. towernya tinggi sekali. Dari mana aja sekarang udah kelihatan, apalagi dari daerah Cikoding tuh luar biasa kalau malam nyala. Bagus ya. Bagus banget, tapi faktanya kalian belum maksimal ya. Ya mudah-mudahan cepat dievaluasi. Dan buat Menteri BUMN Pak Erick Thohir tuh, masa sepak bolanya mau rapi, Iya. salah satu BUMN-nya Berantakan. berasa diatasin sih Bang ya. Buat calon presiden terpilih siapapun ya, Siapapun. hasil resminya belum keluar tuh. Benar. Ya semoga menyikapi juga. Iya, ya, dari apalagi apa? Jakarta Utara udah keluar plenonya kemarin 02 yang menang. Iya. Kalau emang nanti resmi dilantik. Semoga menyikapi dari aspirasi yang sudah dijalankan. Kemarin kan beliau datang ke sini ke Cilincing masak-masak. Besok mah nggak boleh kayak gitu Bang. Harus atasin tuh. Dan DPRD juga tuh Bang. Wakil-wakil kita nih. Itu jangan pada Duduk-duduk doang. kelar ini pada ngapain gitu kan. Incumbent-incumbentnya tuh kan banyak yang terpilih lagi Bang ya. Iya, benar. Iya, Semoga mau mendengar lah dari Iya. ya suara-suara kita yang ini. Jangan semoga Bang, itu udah tugas Iya, dia Bang. Tugas mereka itu. Kalau BUMN kita masih bisa bilang semoga karena mereka apa ya, pekerja gitu kan. Ya, mereka wakil ya. Kalau DPRD udah Benar. wajib itu. Dan mereka garda terdepan kita. Kalau merekanya lempem lagi ya Bang Anung lagi, dan Bang Anung aja di anggota dewan kalian. Ini bukan cuma Khusus keluhan pelabuhan. Iya, ini bukan cuma keluhan kecil, ini sudah teriakan. Dewan Iya. Perwakilan Khusus Pelabuhan tuh. DPKP, nggak ada DPRD lagi. Jadi spesifik tentang pelabuhan gitu. Kita jadi anak tongkrongan aja, tongkrongan yang Tongkrongan yang membahas. iya isu-isu sosial. Ya, benar. Thinking Kita. globally. Karena kalau nggak ada yang ngisi Lagi. ruang itu bahaya. Bahaya. Ya kita Benar, perlu benar. semua elemen, ada Benar. anggota dewan, ada legislatif, ada eksekutif, ada polisi, ada anak tongkrongan yang juga ngobrolin tentang isu sosial. Harus kita Harus bentuk gitu. Iya, tongkrongan isu sosial gitu. Itu bentuk bahasa Kalau bahasa kerennya tuh thinking globally, Iya. acting locally. Iya. Berpikirnya global, actionnya lokal. Mantap juga nih Bang- Ferry bang- ini. banget. Dari Bandung ya. Dari Bandung. Kita kaget 2011 loh, anjir 2011 kita masih main-main, beliau udah ngacak-ngacak sana sini gitu kan. Dan buat temen-temen juga thank you yang udah nonton Bang ya. Benar. Dan semoga ya bisa memahami lah dari apa penjelasan yang sudah Mbak Anung kasih. Ya
kita semua tergugah pasti Iya, kan. Norkid, CP2 TV Iya. mengajak secara resmi ya teman-teman komunal yang ada di Jakarta Utara ya, komunitas baik yang komunitas IO, Kalau olahraga, kalau budaya, dan memang lain-lain tidak ya. turun di jalan tapi cukuplah mengawal. Ya, tadi Main di Sebagai- medsos, ya, iya. mengawal ya, main di medsos atau ya yang lainnya. Ya intinya kita tujuan buat kebersamaan juga kan. Tapi bisa lah nanti kita ajak secara resmi ya ketika ada aksi selanjutnya Iya, Bang ya. boleh, Biar boleh. kita langsung ajak teman-teman tuh karena mereka juga harus bertanggung jawab secara sosial juga kan. Karena kita sebagai putra daerah ya. Ya, sepakat. Dan mungkin di episode ini Bang ya Ya, cukup sampai di sini. itu udah cukup banget sih. Cukup banget, ya. Penjelasannya udah bener-bener jelas Dagingnya udah banget banyak, daging, ya. walaupun masih daging bagian paha tuh Iya. masuk ke tulang rusuk tuh. Tapi udah bener ngerti banget kita maksud dan tujuan itu apa. Dan Bang Anung, sedikit informasi sebelum kita tutup resmi nih. Ini kan gua Norkid, ini CP2 TV Iya. karena ini isunya menurut kita berdua ini sangat serius. Iya. Dan kita akhirnya kolaborasi untuk sekali tag. Nanti kita tayangin di 2 akun nih. Iya nggak apa-apa. Jadi ini bentuk Asik. kolaboratif kita untuk mendukung teman-teman abang-abang kita, senior-senior Iya. kita ya yang lagi berjuang, yang secara nggak langsung memperjuangin kita Iya, semua Bang. iya, benar. Jadi ya kan. Heeh. Kenapa kita enggak gitu kan? Dan kita juga minta maaf kemarin kita nggak ada di lokasi, mungkin ada beberapa informasi yang nggak sampai atau bagaimana kita juga agak sedikit wah ini ada apa Kita tapi juga masih akhirnya bertanya-tanya ya, apa sih kenapa sampai turun ke jalan itu? hari ini kita bisa dapetin pemahaman yang banyak ya. Sekali lagi thank you buat Bang Anung, buat teman-teman semua, buat teman-teman CP2 TV juga. Iya, iya buat ya notice juga masih dong. Karena ini tayangnya 2 akun nanti. Sekali lagi mungkin itu aja ya Bang Itu ya. aja, Kita iya. undur diri kali ya. Iya, kita pamit dan kita ngucapin buat semuanya ya, buat senior-senior semua yang udah mau untuk bergerak dan ya memperjuangkan kita semua. Terakhir kali kita salam perjuangan terakhir Iya. Bang. Ada nggak tuh Aliansi Jakarta Utara ada salam Nah perjuangan? itu apa? nggak sempat mikir kayak gitu tuh. Gimana tuh? Gue ikut aja lah kalau kayak gitu. Pokoknya Jakarta Utara, Pelindo evaluasi. Pelindo rubah diri. Gimana? Aduh. Mungkin jadi tren nanti tuh. Bisa jadi Iya. jargon ya jadi. Ide kreatif gue ke situ udah kurang tuh kayak itu. Konsentrasinya ke bagaimana tekanan-tekanan aja karena kan tiap hari gue ditelepon sana telepon sini, puyeng kan jadi. Jadi minta tolong dibantu bikin yang liar apa. Ini kita coba di sini Bang ya. Awal. Jakarta Utara, Bang Anung jawab tuh Pelindo evaluasi atau Pelindo apa gitu kan. Bang Anung yang lebih ngerti tuh sensitivitasnya kemana tuh. Kita bilang Jakarta Utara Iya. nih berdua, Bang Anung yang ngomong nih Pelindo Bongkar. bongkar gitu. Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Jadi kita coba kali Bang ya. Iya. Iya kalau lu berani sih nggak apa-apa. Ya, kalau kita mah santai Bang, upload aja gitu. Lu yang Jakarta Utara, lu yang ngomong Perindo. Oke, ini. Gua dan lu ngomong bongkar. Oke. Kita. Keluar nih deliknya bisa keluar kalau kayak gitu. Iya kan? Setuju. Oke. Bongkarnya bareng-bareng ya. Iya. Semuanya berarti nih. Iya Yang lah. nonton Iya. di sini ya. Oke. Iya, kita udah coba bukan, udah malam. Gue Jakarta Utara, lu Perinda Bang. Iya. Bareng-bareng bongkar. Iya. 1, 2, 3. Jakarta Utara. Pelindo. Dan sekarang tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.